Selamat pagi, shalom. Senang sekali berjumpa pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Dalam hadiratnya kita temukan kasih-Nya, kita rasakan penyertaan-Nya. Besar dan ajaib karya Tuhan dalam kehidupan kita. Besar dan segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layak
segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Tuhan, layak kau disembah, layak kau diagungkan. Pagi ini kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Aba Bapa, terima kasih, ya Tuhan. Kau baik, kau sungguh amat baik Tuhan, besar kasih setiamu, kami menyembahmu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sebab kau layak dipuji, kau layak diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 ya Yesus, kemuliaan-Mu melingkupi kami, kemuliaan-Mu melingkupi kami, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, haleluya, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu, Yesus.
Yesus, kami menyembah Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kami puji sembah Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Aba Bapa, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, tempat kami bersandar berharap, tempat kami menyampaikan setiap pergumulan kami, dan kami melihat kemuliaan-Mu menaungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah, sebab Kau saja yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur menyembah Dia, bersyukur buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan, buat penjagaan penyertaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji sembah Engkau ya Roh Kudus, kami puji sembah Engkau ya Yesus. Mari Tuhan puaskan hidup kami, berharap saja kepadamu, Engkau baik Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Rapa Sangkaya namanya nama ya Sibarabaya Tagara. Ora lamaya sakara lamaya namaya Sikaya Nagalamaya namaya. Ora lamaya namaya Sakaya namaya Sikarabaya Tagala. Ura pasakaya nama-lamaya namanya Sikarabaya Tagaya nama-lamaya namanya. Kami puji sembah Engkau Yesus Tuhan, ada kekuatan yang baru Kau berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Namanya Sakaya namanya Sekaya namanya. Ulamaya nama-lamaya namanya Segara Tagaya nama-lamaya namanya. Kurabasya karabaya Tagala-lamaya namanya. Mengalir kuasa Tuhan, pulihkanlah hati kami Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku Tuhan, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku di hidupku. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Biar kekudusan Tuhan melingkupi kami,
kemuliaan-Mu Tuhan memberkati kami demi nama Yesus, yang bukan daripada Tuhan menyingkir oleh kuasa darah Kristus. Kami siap sambut firman Tuhan. Urapi kami semua dengan rendah hati, biar kemuliaan Tuhan hadir buat kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Karena kita sadar tanpa firman Tuhan kita tidak mampu, tidak kuat. Kita perlu firman, kita perlu Tuhan. Kita perlu cahaya firman itu menerangi perjalanan hidup kita. Dalam anugerah, dalam kasih sayang Tuhan. Kita buka Alkitab bersama-sama, Amsal pasal 9 ya. Kita buka Alkitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ayatnya singkat sekali. Silakan kita sama-sama buka Alkitab pribadi, kita baca dengan bersuara di tempat kita masing-masing, dengan bersuara pelan-pelan kita baca. Amsal pasal 9 ayat pertama. Silakan mulai. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Puji Tuhan. Amsal pasal 9 ini pesan-pesan yang luar biasa ya. Betapa roh najis, roh jahat itu ya berupaya menjatuhkan orang-orang yang bodoh. Ya, menjatuhkan orang-orang yang tak berpengalaman, anak-anak muda terutama. Kita ini adalah yang tidak berpengalaman untuk hari esok, hari depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari depan. Karena itu kita perlu Tuhan. Saya baca di terjemahan lain, saya baca dengan cepat ya, pada ayat yang ke-6 saya mulai. Amsal pasal 9:6, tinggalkan kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Belajarlah bagaimana menjadi bijaksana. Saya ulangi, tinggalkanlah kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Belajarlah bagaimana menjadi bijaksana. Supaya kita betul-betul mengalami kehidupan, kita harus tanggalkan kebodohan. Ya. Kita harus bersinergi juga. Kenapa pemerintah menyuruh kita untuk sekolah, ya, berpendidikan? Semua pendidikan itu baik, bagus, supaya kita dapat mengelola, mengatur kehidupan yang lebih baik, lebih mudah. Ya, karena berpendidikan. Ya. Sumber daya manusianya
Tapi tidak kalah penting juga firman Tuhan adalah pendidikan rohani yang dapat mengarahkan kita. Yang paling penting ini catatannya, untuk kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena begini, walaupun orang berpendidikan tinggi, walaupun orang pintar, walaupun orang punya kekayaan, punya jabatan, punya segala sesuatu, tapi tanpa perkenanan Tuhan itu semuanya sia-sia. Ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, karena itu kita perlu Tuhan, kita perlu belajar bagaimana Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah belajar, sudah pintar, sudah berpendidikan secara formal, ya, tapi kita tetap perlu belajar pendidikan rohani. Dan anak-anak kita bukan hanya diajarkan tentang hal-hal yang normatif, tapi juga belajar tentang pendidikan rohani di rumah masing-masing. Saya akan lanjutkan, perhatikan pelan-pelan, tinggalkanlah kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Belajarlah bagaimana menjadi bijaksana. Jadi ada usaha, ada giat kita untuk tinggalkan kebodohan, dan ada usaha untuk bagaimana menjadi bijaksana. Nah, diperlukan kerendahan hati, diperlukan kebesaran hati, diperlukan semangat juang untuk bijaksana. Kalau orang sudah tersinggung dalam pendidikan, marah, ditegur, dididik tidak terima, ya, dengarlah baik-baik, kebodohan melekat pada orang itu, dan ini akibatnya. Ya. Akibat orang yang dari kecil sejak dini tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau dibina, ya. Terutama generasi kita waktu kecil, kalau tidak cepat-cepat dibina, dididik secara rohani. Nah ini dia ayat yang ke-7. Jika kamu menegur seorang pengejek, kamu hanya akan mendapat jawaban yang menusuk hati. Ya, ia akan membentak kamu. Perasaan orang tua itu kalau dibentak anak-anaknya gimana? Itu sakit sekali. Ya. Karena itu janganlah mempedulikan dia. Ia hanya membenci kamu karena berusaha menolong dia. Tetapi orang yang bijaksana apabila ia ditegur akan lebih mengasihi kamu. Memang serba salah kita. Kita tahu ada kekurangan, ada kesalahan, ada ketidakmengertian, ketidaktahuan orang mungkin berurusan dengan kita. Ya. Dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun lah hubungan kita dengan orang-orang yang kurang berpengalaman, kurang berpendidikan. Kita tegur pasti marah. Pernah kita jumpai orang seperti itu? Banyak orang di sekitar kita seperti itu. Apa sebab mereka seperti itu? Saya baca terjemahan biasa ya di Alkitab kita. Ya, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Kenapa saat kita tegur, saat kita koreksi anak-anak remaja-remaja ya yang hidupnya sembarangan, kamu harus disiplin, kamu nggak boleh ribut, kamu harus ini, malah marah dia, malah tidak senang dia dengan kita. Berapa banyak orang yang negur itu malah dimarahin. Orang yang memberitahu yang benar, yang baik malah tidak disenangi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kebodohan melekat kepada mereka. Karena sejak dini ya tidak memberi diri untuk diajar. Karena sejak kecil tidak mau untuk rela hati mendapatkan pendidikan. Atau tidak mendapat pendidikan dari orang-orang sekitarnya waktu kecil. Ya, kita semua sudah pernah mendapatkan pendidikan. Ya, diajar berulang-ulang bagaimana cara makan, bagaimana pegang sendok, bagaimana berbicara. Ya, itu pendidikan semua di rumah masing-masing. Orang tua lah tanggung jawabnya. Ya. Setiap orang tua pasti sudah lakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun catatannya belum tentu juga cocok sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ini yang harus kita capai. Level kita bukan hanya mendidik secara formal biasa, pendidikan normatif biasa, tapi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berapa banyak orang tua sakit hati menangis dibentak balik ketika kita negur dia malah dia marah. Pernah jumpa orang seperti itu? Banyak rupanya anak-anak seperti itu. Karena apa? Mungkin faktor tidak dididik waktu kecil atau pendidikan yang minim. Ya.
sebuah pembiaran akan kesalahan, tidak ditegur, tidak dibina sejak kecil, akan menyakitkan bagi seorang yang tinggal bersamanya. Karena itu penting sekali anak-anak itu kita bina, kita didik, kita arahkan, kita kuasai mereka untuk mereka hidup tertib, disiplin, sehingga di masa tua mereka bukan membuat yang menyakiti kita, tapi kita mendapatkan kebahagiaan melihat mereka orang-orang yang terdidik. Mungkin masih kecil, masih belum kelihatan, nanti usia-usia remaja kita banyak sudah melayani anak-anak remaja yang memberontak, yang melawan. Kita tegur malah marah, kita beritahu yang baik malah tidak senang. Ini masalah, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Nanti setelah itu orang tua kewalahan, aduh kenapa anakku begini. Ketika guru, ketika Pak polisi, ketika Pak Kades, ketika pendeta menegur, didisiplinkan, harus begini. Ketika di kantor didisiplinkan harus begini. Dia marah, kenapa saya harus disiplinkan? Orang tua saja memberikan saya kebebasan. Itulah menghasilkan generasi-generasi yang rusak di akhir zaman. Sehingga ketika kita mengecam orang bodoh, kita dibencinya dan kita sakit hati. Tapi ayat mengatakan, siapa yang mengecam orang bijaksana, ia akan mengasihi kita, engkau akan dikasihinya. Diperlukan kerendahan hati. Evaluasi, koreksi, teguran, nasihat itu supaya kita lebih baik, bukan untuk menjatuhkan kita. Tergantung hati kita, tergantung respon kita. Respon kita benar, ada orang evaluasi, beri masukan supaya kita lebih baik. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menyinggung kita, bukan. Tapi justru untuk membuat kita lebih baik lagi. Supaya kita ini berpengalaman, tidak dibodohi oleh dunia, tidak ngikutin hawa nafsu dunia. Kenapa sejak kecil kenapa sejak kecil orang tua membina tidak semua yang diinginkan anak harus dituruti? Kenapa? Supaya melatih anak-anak ini tidak mengikuti hawa nafsunya. Saya ulangi, kenapa sejak kecil tidak semua yang anak-anak inginkan tidak dituruti oleh orang tuanya? Supaya melatih anak itu tidak membiasakan diri mengikuti hawa nafsunya. Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya akan ditolak Tuhan. Banyak ayat-ayat pendukung ya. Kita akan lanjut ya, baca ayat yang ke-9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saya percaya pengetahuan kita akan bertambah. Ketika pengetahuan bertambah, maka hidup akan lebih mudah. Amin. Ketika kita menjadi orang bijak, kita menerima nasihat lebih banyak lagi, maka kita dapat mengatasi pergumulan masalah hidup ini, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan tanggung jawab dan orang lain. Pasti kita diberikan hikmat cara bagaimana langkah upaya untuk berurusan dengan orang lain. Karena kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan itu. Ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Semakin kita belajar firman, semakin kita kenal Kristus, semakin kita lebih bisa mengasihi, lebih bisa menerima, lebih bisa melayani, lebih bisa mengerti, lebih bisa peduli. Gampangnya begini. Kalau orang tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, tidak mau peduli, tidak mau ngerti, tidak mau melayani, tidak punya respon yang baik, berarti kesimpulannya dia tidak mengenal Yang Kudus. Cuma tahu Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mengenal lebih dalam. Kita lanjut ya. Saya baca terjemahan lain saja, ayat yang ke-9. Ajarlah orang bijaksana, maka ia akan menjadi lebih bijaksana. Ajarlah orang yang baik, maka pengetahuannya akan bertambah. Karena hormat dan takut akan Tuhan merupakan dasar segala kebijaksanaan. Pengenalan Yang Maha Kudus menghasilkan macam pengertian. Aku kebijaksanaan akan membuat hari hidupmu
lebih menguntungkan dan tahun-tahun hidupmu lebih berhasil. Aku, kebijaksanaan, akan membuat hari-harimu lebih menguntungkan dan tahun-tahun hidupmu lebih berhasil. Takut akan Tuhan, ibadah, dengar firman, mengenal, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ketika kita nyembah Tuhan, maka kita sedang menyukai, mencintai apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengerjakan kesetiaannya, mengerjakan pengampunannya, mengerjakan pelayanannya kepada kita. Maka kita merasakan kasih Bapa. Kita juga bisa melayani, mengasihi, mengampuni, menerima orang-orang di sekitar kita. Ya. Ayat 12, ya, terjemahan yang disederhanakan, kebijaksanaan itu sendiri merupakan pahala. Dan apabila kamu meremehkannya, kamu merugikan dirimu sendiri. Orang yang tidak mau ditegur firman, orang yang tidak mau dinasihati firman, itu menyusahkan diri sendiri, merugikan diri sendiri, menyusahkan orang lain yang berada di sekitarnya. Orang sudah pada maju berpikir dia negatif, tersinggung, marah, sensitif. Ya begitu-begitu mengganggu perjalanan hidupnya, merusak diri sendiri dan mengganggu orang lain. Ya. Kenapa kita perlu belajar firman? Kenapa kita harus bijaksana? Kenapa kita harus rela ditegur, dididik sejak kecil? Supaya kita berhikmat bijaksana, tidak dikelabui, tidak mudah dibodohi oleh dosa. Ini dia, ayat 13. Ini yang dimaksud. Kenapa harus terdidik? Kenapa tidak semua keinginan anak-anak dituruti? Jangan. Ya, jangan turuti semua keinginan anak. Nanti dia kebiasaan untuk ngikutin hawa nafsunya. Supaya dia belajar berpikir, oh tidak baik, oh tidak boleh. Ya. Harus dari sekarang diulang-ulang. Supaya anak-anak muda kita tidak terjebak jatuh dalam dosa, kenajisan dan kejahatan. Perlu peran orang tua, perlu hamba-hamba Tuhan yang beri nasihat. Hargai setiap nasihat, hargai setiap pendidikan itu. Ayat 13 menulis begini. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman, iya, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat di kota. Saya baca terjemahan lain begini. Pelacur itu banyak cakap dan tidak tahu malu, bodoh dan selalu menuruti hawa nafsunya. Ia duduk di muka pintu rumahnya atau berdiri di sudut jalan kota sambil merayu laki-laki yang lewat dan yang sedang menjalankan urusannya sehari-hari. Sambil merayu. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, tidak ngerti pendidikan rohani, maka mudah tergoda, mudah terayu. Karena itu penting sekali, saya ulangi, pendidikan rohani penting sekali supaya kita tidak mudah terbuai dengan dosa. Karena ada banyak rayuan dalam kehidupan sehari-hari ini, najis jahat itu. Ayat menuliskan begini. Ayat 14 saya baca, ia duduk di muka pintu rumahnya, berdiri di sudut rumah, jalan kota, sambil merayu laki-laki yang lewat dan yang sedang menjalankan urusannya sehari-hari. Mari singgah ke rumahku, bujuknya kepada mereka. Air dari sumur orang lain lebih manis rasanya dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lebih nikmat. Itu perbuatan-perbuatan dosa tapi dianggap lebih baik. Saya ulangi, perbuatan dosa, perbuatan najis, perbuatan jahat, tapi dengan iklan yang menarik, itu godaan. Ya. Filsafat banyak sekarang kata-kata yang tidak baik yang dituruti oleh anak-anak sekarang banyak. Ya. Bahasa-bahasa yang betul-betul mematahkan orang yang mau berpikir panjang. Ada kata-katanya. Emang gue pikirin? Ya, begitu menjadi prinsip anak-anak muda, prinsip ibu-ibu, prinsip bapak-bapak. Akhirnya orang cuek, akhirnya orang nggak mau peduli. Ya. Ketika kita belajar gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang tua memberi nasihat, ya. Ada prinsip dunia berkata, terserah aja, terserah lo aja deh kayak gitu. Artinya hidup tidak mau diatur, hidup tidak sembarangan. Itu sangat merusak sekali. Itu seolah-olah mematahkan kita yang mau berjuang untuk menyampaikan pendidikan rohani dan lain sebagainya. Banyak kata-kata yang tidak baik lagi. Nah itu, karena itu saya menghimbau, menyarankan, ayo kita semua gunakan HP kita yang Tuhan sudah berikan itu untuk kita melakukan pelayanan Injil, beritakan Injil dengan kata-kata motivasi, berkat kata-kata firman,
supaya mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan orang di sekitar kita. Ya. Memang kebenaran tidak populer, tidak disenangi orang, tidak masalah. Yang penting Anda terus sampaikan kebenaran. Kalau kita tidak sampaikan kebenaran di sosial media, maka kejahatan, kenajisan, kebohongan yang terus disampaikan berulang-ulang dengan iklan-iklan palsu yang menarik akan menjadi sebuah kebenaran dan menjadi daya tarik dunia. Orang Kristen sangat-sangat waspada. Ayo kita lawan. Ya. Kalau dunia digital semua dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, kita juga bisa masuk di situ. Ya. Orang berkata, jangan main TikTok ya karena TikTok itu tidak bagus, jangan internetan karena gini-gini. Justru kita masuk di situ, kita berperang dan menang, kita kuasai di situ. Ya. Karena itulah dunia sekarang seperti itu, kita juga hadapi. Ya. Ayat 18 mengatakan, tetapi orang-orang bodoh tidak menyadari bahwa tamu-tamu yang terdahulu sekarang telah menjadi penghuni neraka. Kalau anak-anak kita tidak disiplinkan, kita tidak tegaskan dari sekarang, akan sangat mudah terbuai dengan dosa. Neraka, ayat 18, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, ada kematian, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Biarlah kita bertobat, biarlah kita rela hati dengan rendah hati mau terima firman Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini penting sekali khususnya untuk anak-anak muda, supaya tidak sembarangan dalam hidup ini. Ya. Kenapa ada orang bisa selingkuh? Kenapa ada orang bisa jatuh dalam dosa? Kenapa orang terjebak dalam korupsi? Kenapa orang begitu gampang untuk hidup dalam dosa? Dengan mudahnya berbuat dosa tanpa ada perasaan bersalah, rasa takut. Mungkin salah satu faktornya dari kecil sudah terbiasa untuk tidak terbina, tidak terdidik. Ya. Memang firman Tuhan disampaikan hamba-hamba Tuhan yang dengan jelas ini tidak menarik, tidak disukai. Memang sudah ada ayatnya. Orang bodoh dinasihati malah marah. Ya, orang yang tidak berpendidikan kita nasihati, kita tegur malah marah. Ya. Tapi itu menyusahkan orang. Tapi lebih baik kalau kita sejak dini anak-anak kita, generasi kita bina untuk mereka dengan rendah hati mau belajar. Perlu juga nasihat, didikan, teguran. Perlu mereka diterima, dikasih, diajar, diulang-ulang supaya generasi kita mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa saya khotbah berulang-ulang seperti ini? Begitu banyak anak-anak muda, banyak orang tua minta tolong kita, tolong anak saya Pak Pendeta, tolong anak saya Pak Pendeta, tolong bagaimana ini. Sudah saya kasih uang, ya. Padahal dia sudah saya kuliahkan. Tapi kenapa dia bohong, dia tidak kuliah, kenapa? Macam-macam, banyak sekali. Bukan faktor Anda beri uang, bukan faktor Anda beri fasilitas. Pendidikan yang diulang-ulang yang di rumah itu sangat penting. Bukan di gereja. Ya. Pendidikannya benar-benar itu bukan hanya di sekolah tempat kuliah, tapi di rumah. Bukan baru mendidik anak bukan saat ibadah, bukan. Ibadah itu kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, bukan belajar mendidiknya, enggak. Di rumah masing-masing. Ya. Ini firman keras, teguran keras buat kita semua para pendidik. Ya. Kita sebenarnya para pendidik, para orang tua adalah para pembidik. Kitalah yang mengarahkan generasi kita. Kitalah yang berkuasa atas mereka. Karena itu arahkan. Sebelum anak-anak punya cita-cita, orang tua sudah punya cita-cita untuk anaknya memuliakan Tuhan. Kadang-kala dilemanya anak-anak gak senang dengan hal ini. Kita mau disiplin, mau tertib, mau rapi, ya, itu semua diawali dari rumah. Mau sopan bicaranya itu dari rumah. Ya. Ada kata-kata yang tidak baik, saya dulu langsung di-cut. Tidak boleh berkata seperti itu, nyahutnya gak boleh, responnya gak boleh seperti itu. Diajarkan berulang-ulang, sampai itu menjadi kebiasaan. Sehingga ketika kita belajar di luar sana, maka kita menjadi pribadi yang terhormat. Karena apa? Sudah terbiasa dididik oleh papa, mama, oleh orang tua. Bersyukur kalau ada orang tua. Tapi kalau kita sudah tidak punya orang tua, tidak masalah, kita punya Bapa di surga yang baik. Masih ada hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak rohani, ada kakak-kakak pembina juga yang menolong kita. Kita mau tinggikan, memuliakan nama Tuhan. Kita nyembah Dia. Dengan
merendahkan hati. Ku datang di hadirat-Mu, memohon kuasa firman-Mu, dinyatakan sekarang. Kerjakan kehidupanku, dengar rela gitu. Kerjakan kehidupanku sesuai dengan kehendak-Mu, kudus dan sempurnakan hidupku. Indah di mata-Mu, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran. Kuduskanlah sama seperti-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Dengan merendahkan hati ku datang di hadirat-Mu, dengan merendahkan hati ku datang di hadirat-Mu, memohon kuasa firman-Mu, dinyatakan sekarang. Kerjakan kehidupanku, kerjakan kehidupanku ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, kudus dan sempurnakan hidupku. Indah di mata-Mu, kuduskanlah, katakan sama-sama, kuduskanlah, kuduskan hidupku. Tolong generasi ini Tuhan, dengan kuasa firman pengajaran. Tolong Roh Kudus, kuduskan kami, kuduskanlah. Nyanyi sama-sama, sama seperti-Mu, agar ku layak jadi mempelai, agar ku layak, agar ku layak jadi mempelai. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Dia. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua yang rindu hidup dibenarkan, yang rindu hidup bijaksana, akan sepakat dengan firman Tuhan. Justru kita akan sepakat dengan firman Tuhan. Justru kita senang ditegur, dikoreksi. Kita punya pemikiran yang benar, respon yang benar, hati yang benar. Kita tidak marah ketika firman kebenaran dibukakan.
Kita tidak tersinggung ketika firman Tuhan memisahkan, memotong kita bagaikan pedang tajam bermata dua, menusuk kita sakit, tapi itu untuk kebaikan kita, untuk masa depan generasi kita. Tuhan tolong kami Yesus. Tuhan tolong kami hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mengikuti hawa nafsu, tidak terbawa-bawa dalam hawa nafsu. Tolong kami Roh Kudus. Oh ya sakara maya namaya sakara lamaya namaya sikara. Roh Kudus jamah kami semua. Berikan kerendahan hati, berikan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Ini akhir zaman, ini masa sulit. Begitu banyak kehancuran pernikahan, kenajisan, kejahatan, perselingkuhan, kejahatan yang begitu luar biasa menyolok. Kami tidak mampu tolong diri kami. Kami tidak bisa jamin keluarga kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Ya ramaya sakaya nama lamaya namaya sikarapaya takalamaya nama lamaya namaya. Selamatkan generasi kami Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Ini doa kami Yesus. Tolong kami Tuhan. Oh Roh Kudus, hidup kudus, hidup suci. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Tuhan tolong kami hidup nurut teladan-Mu, hidup nurut firman-Mu saja Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami tidak mau ada generasi yang rusak, tapi kami rindu generasi excellent, generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang memperkenan hati Tuhan. Kami rindu dan kami melihat generasi kami meninggikan nama Tuhan. Anak cucu kami meninggikan nama Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, dosa apapun yang telah menimpa kami, dari keturunan manapun kami, ketika kami di dalam Yesus, kami ciptaan yang baru. Oleh darah Kristus hancurkan kutuk kenajisan. Oleh darah Kristus hancurkan kutuk perceraian. Oleh darah Kristus hancurkan kutuk perzinahan, kutuk perselingkuhan, kutuk kenajisan, kutuk kejahatan. Lepas dari kehidupan kami demi nama Yesus. Lepas dari kehidupan kami demi nama Yesus. Segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan batin yang tidak benar, ikatan batin yang tidak benar, ikatan-ikatan dosa, belenggu dosa dilepaskan, diputuskan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Suami-suami bertobat, istri-istri bertobat, anak-anak muda remaja bertobat dalam nama Kristus. Oh Roh Kuduslah kekuatan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap hari kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena kami juga setiap hari akan berhasil dan beruntung ketika kami mau terima firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terangi kami dengan firman Tuhan. Oleh darah Kristus Kau ampuni dosa kami, Kau sucikan kami, Kau layakkan kami. Doa kami Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia sembuh, Indonesia merdeka. Pemimpin kami presiden, wakil presiden, para menteri kabinet diberkati, elit politik diberkati, bertobat mereka di dalam nama Yesus. Mereka bekerja yang benar, yang bertobat di dalam nama Yesus. Gubernur-gubernur juga yang benar bertobat, memberi kebebasan kepada anak-anak Tuhan beribadah melayani Tuhan. Mendukung program hal-hal yang rohani juga di dalam nama Yesus. Baik pemerintahan di kota, di desa, RTW dalam berkat Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan bangkit, semakin banyak gereja bangkit berdiri, semakin banyak pasukan-pasukan pelaksana firman. Setiap hari ada petobat baru, petobat baru, petobat baru. Kalau kami percaya Yesus hari ini, karena ada yang doakan. Karena itu kami mau berdoa supaya tetangga kami bertobat, keluarga kami bertobat, saudara-saudara kami bertobat demi nama Yesus. Curahkan roh pertobatan di dalam nama Kristus. Berkati Kalimantan Tengah khususnya yang sedang banjir. Roh Kudus jamah Tuhan, hiburkan, tolong anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Biar mereka jumpa Yesus, mengalami Yesus. Mereka bertobat percaya Yesus lewat bencana, lewat penderitaan. Mereka mengalami Tuhan Yesus. Pakai kami juga yang berdonasi Tuhan, berkati kami. Berkati kami sudah bergerak Tuhan Yesus. Untuk korban banjir ini Tuhan Yesus, apa bisa kami perbuat Tuhan. Kami rindu memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Aksi kasih dalam perbuatan kami kerjakan Tuhan. Setiap pengorbanan jerih lelah kami tidak sia-sia. Kami menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Pembangunan gereja kilometer 14 Palangkaraya, kami percaya berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Berkati tukang bisa bekerja sama dengan baik dengan kami. Yang sudah berdonasi, yang sudah menabur, Tuhan memberkati dan limpah-limpah. Kalau kami memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan memperhatikan rumah tangga kami. Ketika kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan pekerjaan kami. Kami rindu tubuh Kristus.
terbentuk Tuhan. Kami rindu rela bersekutu bersama-sama. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Pendeta Yusak supaya diberikan kekuatan kesehatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat untuk terus beraktivitas mempermuliakan nama Tuhan, mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan, mempersiapkan kami untuk masuk Yerusalem yang baru menjadi mempelai Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kebutuhan, keperluan kami, keuangan kami dicukupkan, dilimpahi oleh Tuhan. Urusan tanggung jawab kami hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan sudah berkenan, maka Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat kekayaan, kejayaan bangsa-bangsa melingkupi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan kekurangan karena Tuhan adalah gembala kami. Kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan. Yang sakit oleh bilur Yesus sembuh dalam nama Kristus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi berkat, jadi kesaksian. Kami mau menikmati hari ini bersama Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, Tuhan menjamin hidup kami. Karena Tuhan adalah gembala kami. Kami tidak akan kekurangan. Tuhan membuat kami tenang dalam damai sejahtera. Kami rindu bersekutu. Kami tidak mau lepas dari kasih Tuhan. Kami tidak mau jauh. Kami terus mau bersekutu. Walaupun lewat ibadah pada pagi hari ini, Tuhan mengasihi memberkati kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Hidup yang diubahkan, hidup yang rela menerima nasihat dan semakin bijaksana, semakin berhasil, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Yang sudah live chat, Tuhan memberkati kita. Philadelphia, kasih persaudaraan, shalom. Yang sudah live chat pagi hari ini, tetap semangat, berjalan dalam iman, dalam kemenangan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Sadari kasih-Mu tak lepas dariku, perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu. Nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak
akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu, ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan bersyukur buat nafas ini, hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan.